Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Pangursa Ketua Jatman Kabupaten Majalengka beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Pak Haji Akbar beserta keluarganya, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, para santriwan santriwati, sayyidati sadati, ashabi wa zumalai faya ayyuhal khudur. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pengajian bulanan rutin awal bulan jatuh pada hari Jumat. Ini adalah merupakan pertemuan yang kedua, dan semoga hadir kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang salik ilallah, orang yang merambahkan jalan menuju Allah, wasalik ilal ulum, dan orang yang merambah jalan mencari ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Kalau niat kita seperti ini, insya Allah kita dapat bonus surga. Insya Allah malaikat meridhoi. Insya Allah malaikat dan ikan-ikan yang ada di laut memohonkan hampura kepada orang sedekah ilal jannah. Siapa saja ya melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, ibaratnya kita itu melangkahkan kaki menuju surga. Salakallahu bihi ilal jannah. Ya. Wa innal ulama yastaghfirunahu man fis samawati wa man fil ard hattal khitan fil bahr. Para kaum cerdik pandai, para tolabah akan dimintakan ampunan oleh orang-orang, bukan hanya penduduk bumi Pak Bu, penduduk langit yang memintakan ampunan kepada kita. Man fis samawat wa man fil ard. Ya. Hattal khitan, sampai bukan hanya penduduk langit, penduduk bumi, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan. Hattal khitan fil bahr. Terusnya hadis, al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita ini membawa misi, risalah Islam rahmatan lil alamin. Karena semua yang hadir di sini adalah pewaris-pewaris Nabi. Mewarisi apanya? Mewarisi ilmunya. Ya, insya Allah. Walakin, akan tetapi, yang bagi seharusnya laka bagi kalian, bagi ente, opo antak lama yento mengetahui sira qabla kulli syai'in ing dalam setaacan segala sesuatu.
Mengetahui apa? Annal hidayata, ing sesungguhnya hidayah, allati, yaitu hidayah, hiya kang utawi allati iku samratul ilmi, buah ilmu. Jadi hidayah, para bapak, para ibu, kita harus tahu dulu, hidayah itu teh buah ilmu. Ya, kita berilmu dapat hidayah, nah itu namanya manfaat barokah. Ya. Karena tidak semua orang yang dapat ilmu mendapatkan hidayah. Orang yang maling, pencuri tahu kalau mencuri itu menyakitin orang lain, tapi karena hidayah belum bercokol di hati kita, angger wae disabet. Ya. Ketahuan mah urusan belakang. Itu adalah buah daripada pengetahuan. Dia tahu nyuri itu kalau ketahuan pemiliknya, ketahuan aparat keamanan, pasti akan dihukum sesuai dengan regulasi undang-undang yang ada di negara kita. Tapi kenapa dia mencuri lagi? Berarti belum dapat nurul hidayah. Belum dapat hidayah. Laha, ya, terusnya itu. Iku tetap kedua hidayah, bidayatun utawi ada permulaan. Wa nihayatun lan ada akhirannya. Ya, ada opening, ada closing, ada pembukaan, ada penutupan. Kita hoyongnya kan hidayah dari awal sampai akhir. Makanya pengen husnul khotimah, pengen lurus kita deh. Ya. Jadi hidayah itu ada grand openingnya, ada grand closingnya, ada pembukaan besar, ada penutupan besar. Wa zahirun, dan ada zahirnya, ketinggal. Wa batinun, dan ada pula batinnya. Para bapak, para ibu, ya, hidayah, ya. Hidayah itu ibarat sebuah rangkaian, ya. Rangkaiannya apa? Dimulai dari syariat dulu. Dimulai dari syariat. Kalau sudah syariat, ke thariqah. Ini hidayah permulaan. Kita mengenal Allah harus dari syariat dulu kita amalkan. Tahu halal, haram, hukum-hukum Allah, al-ahkam al-khamsah. Harus kita ketahui hukum 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Harus tahu Pak Bu. Ini syariat. Terkait dengan apa? Terkait dengan amalan sholat, puasa, zakat, haji, syahadat. Ini syariah semua Pak Bu. Nah, jadi ini adalah grand openingnya, pembukaan besar tentang hidayah, bidayah. Ini harus kita ketahui. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang ilmu tetek bengek yang berkait dengan amalan syariah, syariah itu harus dimaknain dengan cara apa? Thariqah. Dengan cara apa? Thariqah. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak bisa mencicipin, tidak bisa merasakan, nggak bakal luruh di dalam hati kita. Oleh karena itu butuh pemaknaan Pak Bu. Pemaknaannya apa? Di thariqahnya ini kita asah. Ya, makanya di dalam thariqah itu ada istilah takhalli, tahalli, tajalli, tetilu. Ya, takhalli kita itu mengosongkan dari radha'il, dari kotoran-kotoran, dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Ini takhalli, kita lepaskan dulu. Insya Allah kalau kita sudah bisa menjauhi dari hal-hal yang negatif, baru tahalli, hiasi dengan zikir yang tadi bersama. Barusan kita baca sholawat bareng-bareng, barusan kita baca tahlil la ilaha illallah. Nah, hiasannya begitu, termasuk
tahalli dengan kita menghadiri majlis taklim di Nurul Azmi Ranji Wetan. Ini juga bentuk tahalli. Tahallinya sahibul bait menjamu para bapak, para ibu, karena bapak ibu ini dzuyufur rahman. Tamu-tamu Allah, karena ngaji di sini datangnya bukan karena pengen apa-apa, pengen pamer, pengen selfie, tidak. Pengen ngaji karena Allah. Kan niyatuka bainaka wa bainallah al-hidayah. Berarti ini semua adalah dzuyufur rahman. Tamu-tamu Allah. Masya Allah. Ya. Jadi hidayah ini ada awalnya, ada openingnya, yaitu apa? Syariah sama thariqah. Insya Allah para bapak, para ibu, kalau kita ngaji, ya ngaji apa ubudiyah, ngaji fikih, insya Allah nanti akan urut. Termasuk ngaji kitab ini komplit Pak Bu. Kitab ini itu hanya Imam Ghazali, orang yang bisa mendamaikan perseteruan antara apa? Antara orang mufuqaha dengan orang mutasawwifin, dengan orang mutafalsifin. Hanya Imam Ghazali di dalam sejarah Islam yang bisa mendamaikan pertempuran, bukan pertempuran, maksudnya silahul afkar, dialog pemikiran. Dulunya saling mengkafirkan ba'duhum ba'da, tapi dengan hadirnya Imam Ghazali itu diramu kumaha carana syariat yang begitu kering bisa dimaknain. Dengan apa? Dengan thariqah. Thariqah agar langsung bisa wusul ilallah, bisa nyampe ke hakikat, diajarkan ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Hanya Imam Syafi'i para bapak, Imam Ghazali yang bisa mendamaikan 3 disiplin keilmuan. Ya syariahnya, ya apa namanya, thariqahnya, juga tasawufnya atau hakikahnya. Ada pula yang menggambarkan bahwa syariah itu ibarat perahu Pak Bu. Kira-kira para bapak, para ibu, kalau kita ini pengen ngambil durrun ghola, mutiara yang terindah berada di tengah lautan, tentu kita butuh media namanya perahu atau kapal. Nah, kita butuh ini. Kita butuh media. Karena tanpa ini ya namanya kita ini pengen kelelep lah ya. Pengen tenggelam ya, di dalam apa itu namanya lautan itu tersebut. Nah, kemudian para bapak, para ibu, hakikah itu apa? Mutiara yang ada di lautan. Syariah ibarat apa namanya samudranya, thariqah ibarat kapalnya, mutiara di tengah lautan itu ibarat mutiaranya. Jadi dengan 3 hal ini kita akan sukses di dalam beragama. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya perumpamaan Pak Bu, ibarat kelapa itu ada kulitnya itu syariah. Ya, kelapanya apa istilahnya mah? Ya kelapa yang diparut teh. Eta adalah thariqahnya. Persannya, santannya itu adalah hakikah. Inti dari keberagamaan kita. Makanya para bapak, para ibu, kalau kita sholat saja Pak Bu, ya sholat itu ketika Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Takbir itu mengagungkan, ihram itu mengharamkan semua unek-unek kita, semua urusan kita, baik dengan keluarga, diri sendiri maupun masyarakat. Kita stop ketika Allahu Akbar. Makanya namanya takbir yang mengharamkan. Haramkan pemikiran kita tentang dunia ini. Elehkan, tinggalkan. Allah. Namanya takbiratul ihram. Setelah itu kita kan disunatkan baca doa. In Allahu Akbar kabiro. Inna sholati. Dan seterusnya. Loh, itu kan ikrar. Ikrar. Kalau kita sudah ikrar para bapak, para ibu, kita nggak usah menengadahkan tangan kita ke langit. Memang apa definisi kadang-kala itu kriminal sih. Ya nggak gimana nggak kriminal, didefinisikan oleh orang fuqaha itu kalau berdoa itu kan harus menengadahkan tangan ke
atas. Harus menghadap ke kiblat, harus dalam keadaan suci. Tapi kalau seluruh tubuh kita ini mempersepsi kehadiran Allah, luruh ke Allah, Allah sudah tahu kemauan kita, jadi nggak usah dilafalkan. Tapi kan belum makam ibu kita semua, belum makam kita semua. Ini adalah makamnya khawasul khawas, seperti Nabi Ibrahim contoh. Ketika beliau mau dibakar oleh Raja Namrud mengumpulkan kayu, seadanya kayu di negara itu dikumpulkan berbulan-bulan. Setelah kumpul jadi satu, dibakarlah itu kayu. Raja Namrud keder, kumaha cara ngelemparkan, mau dari jauh takutnya Nabi Ibrahim nggak nyampe ke lokasi pembakaran, dari dekat dia sudah kepanasan, kayak kecebur tak Bu ya. Kita kalau dekat kan sudah panasnya Masya Allah. Ya. Ada yang berangkat haji tahun 2017, ngaco, siapa? Nggak ada. Wah, saya nggak punya kawan. Kebetulan saya jadi petugas haji Pak Bu, itu ada panas ekstrim yang luar biasa, Masya Allah. Ya, panasnya Masya Allah Pak Bu. Saya keluar dari hotel itu udah kayak ditunggu saja panasnya. Ya, tapi karena sudah mendaftarkan diri jadi petugas, ya la haula wala quwata, masa mau mundur dari medan perjuangan. Bismillah, panasnya kayak begitu. Tapi kalau sudah di luar kita bekerja, memberikan empowering, pemberdayaan terhadap para jamaah, melihat ke sana kemari, yo biasa, lupa panasnya. Tapi nanti kalau sudah masuk hotel mau keluar males, ya heat stroke, ya makanya banyak ibu itu yang tahu-tahu pingsan karena panasan. Ya, 2017 Pak Bu, itu Masya Allah panasnya itu ekstrim. Nah, ini Nabi Ibrahim juga begitu, mau dilemparkan dari jauh takut nggak nyampe, dari deket tapi kepanasan. Akhirnya ada setan Pak Bu, menjelma jadi manusia. Setan waktu itu menjelma bener. Kalau sekarang sudah banyak setan Pak Bu. Jadi setan yang asli nggak perlu jilma jadi bapak ibu, karena kita semua sudah kesetanan. Naudzubillah, enggak, ini guyon Pak Bu ya. Dulu memang betul begitu, setannya jilma manusia. Sekarang sudah banyak cloning setan, jadi nggak perlu dikloning lagi. Diajarin itu Raja Namrud, ya, agar membuat kertapel yang besar namanya manjane. Setelah dilemparkan, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril. Alaka hajah. Hei Nabi Ibrahim, kamu butuh enggak? Amma ilaika fala. Kalau ke engkau wahai malaikat Jibril, saya enggak butuh. Amma ilallah, na'am. Adapun kepada Allah saya butuh. Enggak, kata malaikat Jibril. Maksudnya saya sampaikan karena malaikat Jibril itu adalah juru bicara Allah. Karena apa? Sistem tubuh Nabi Ibrahim itu sudah mengarah ke Allah. Jadi tanpa minta ke Allah tidak butuh. Nah, kalau kita kan harus dilafalkan. Kalau kita sudah hati, seluruh tubuh tidak sensornya ke Allah, enggak berdoa lagi, naudzubillah, salah 2 kali. Minta enggak, sistem tubuh kita ini juga tidak ingat ke Allah, ya malah enggak dapat. Kalau para kekasih Allah kan enggak begitu, para bapak, para ibu. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepada engkau wahai Jibril enggak perlu. Enggak, bukan itu. Maksudnya tak sampaikan ke Allah. Allah enggak usah kamu kasih tahu, sudah tahu kebutuhan saya. Tanpa dilafalkan. Nah, kita ini kalau bisa begitu para bapak, para ibu, ya ini sudah dapatkan hidayah. Ya, sudah dapat hidayah dan nihayah. Awal hingga akhir sistem tubuh kita ini merespon adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa begitu, makanya wali itu diem tahu-tahu makbul. Diem nggak usah deh, aneh-aneh. Nah, itu karena apa? Sistem tubuhnya merespon kehadiran Allah terus. Tidak ada yang nggak kesensor, nyensor terus. Ya. Nah, inilah pentingnya dari bidayah wan nihayah. Kita ini kita harus apa itu namanya hadirkan.
Wala rusula, ya itu. Mangga ibu sambil ngalekat cai hangat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum. Jangan minum. Wala rusula lan ora ana usul, tidak sampai iku maujud ila nihayatiha marang pungkasannya hidayah atau ibadah, ya, illa kecuali ba'da ihkami bidayatiha ing dalam setelah mengukuhkan permulaannya hidayah. Wala usura lan ora ana pengetahuan, ya, ora ana ngerti iku maujud ala batiniha ing atase batinnya hidayah illa ba'dal wukufi kecuali ing dalam setelah berhenti atau ing dalam setelah mempersaksikan ala dohiriha ing atase dohirnya hidayah. Maksudnya wahai para salik, ya, perambah jalan yang menuju Allah, kita ini tidak bisa sampai ke hakikat itu ibarat mutiara yang ada di tengah lautan, kecuali kita nggak ada medianya apa? Salah satunya harus ada perahu atau alat selam biar kita selamat ke sana. Kalau seandainya kita nggak ada media, para bapak, para ibu, syariatnya belum mantep, biasanya itu nanti dia itu kena paham yang aneh-aneh. Ya, biasanya begitu, ketularan virus, ya, baik yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, maupun yang radikal garis kanan maupun radikal garis kiri, sama-sama tidak dibenarkan. Tahu-tahu ibu nggak tahu syariat, nggak pernah sholat, manggil-manggil hal-hal yang metafisik begitu. Ini biasanya itu tersesat. Ya. Kebanyakan, kecuali mayyasha Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ibu jangan pakai pengecualian. Ya, ngikutin hukum alam, hukum kausalitas. Walang tajida li sunnatillahi tabdila, dan sekali-kali kamu tidak bakal menemukan alternatif hukum alam. Ya, udah ngikutin aja, ikhtiar. Ya, jangan langsung lompat ke hakikoh. Syariahnya dulu dimantapkan. Ya, thariqahnya dulu dimantapkan. Insya Allah hakikat akan nempel. Ya. Menjadi wali, Pak Bu. Jadi dari wali itu kadangkala macam-macam. Ada cerita dulu di Mekah waktu paceklik, zamannya Abdullah ibnul Mubarak, seorang tabi'in, beliau seorang wali. Ya, sudah bertahun-tahun nggak ada hujan di Mekah. Akhirnya sepakat masyarakat itu khurud minal bait, keluar dari rumah, minta dikasih hujan, sholat istisqa. Tapi dalam batinnya Abdullah bin Mubarak, saya nggak maulah ikut komunitas banyak itu, takutnya nanti kalau nggak didengar Allah izin, saya akan mencari doa sendiri. Sama keluar dari rumah, Pak Bu, dikosongkan itu kampung, dia nyari tempat di goa, biar doanya nggak diketahuin oleh orang banyak. Pas di situ, Pak Ki Abdul Rosid, ternyata nggak hujan-hujan. Sampai tahun berikutnya kan izin. Abdullah Mubarak ini seorang tokoh di situ, ngumpet dia di gua. Baru sampai di gua, tahu-tahu ada seorang yang mencurigakan, yaitu rojulun aswadun. Mungkin maaf sanes, Sarah, orang negro maksudnya. Teh rojulun aswadun, teh orang negro. Ya. Diawasin terus, ini orang mau apa. Ternyata datang ke gua teh sholat, zikir, istighosah, munajat kepada Allah, minta juga agar dikasih
siraman air hujan. Nah, di dalam doanya didengerin karena dikuntit oleh Abdullah Ibnul Mubarak itu tadi. Ini doanya orang teh aneh. Bi'izzati wa jalali, dengan keagunganmu dan kemuliaanmu ya Allah. Ini hamba, inna haula'i abduka, tak hamba teh hamba Tuhan, kenapa minta hujan kok kamu stop begitu? Kok enggak kamu kasih siraman hujan? Kalau enggak engkau kasih siraman hujan ya Allah, fala arfa'u ra'si, saya tidak bakal mengangkat kepala saya bangun dari sujud ini sampai engkau memberikan air siraman hujan. Ternyata betul para bapak, para ibu, belum lama ya berdoa ya selesai, itu air hujan turun. Semakin penasaran lagi Abdullah bin Mubarak, ini hebat ini wali ya. Akhirnya apa? Setelah itu hujan tiba ya, dia pulang. Dikuntit terus sama Abdullah bin Mubarak, ini rumah teh paling mana? Sekampung kok masa saya nggak kenal. Nah, ternyata ketika masuk rumah diketok-ketok, yang keluar seseorang. Madza turid, kamu mau apa? Saya pengen nanyain kepada seseorang yang wajahnya begini-begini disifati. Nah, ternyata itu rumah teh miliknya majikan. Kalau di Jawa, di Indonesia mungkin tuan tanah. Di sana itu tuannya para hamba sahaya. Kebetulan saya pengen beli yang ini nih, yang kuat ya, kayak dagangan. Oh enggak, saya enggak pengen yang ini. Semua barangnya itu dipertontonkan, ternyata tidak ada yang cocok sama Abdullah bin Mubarak. Barangkali ada yang lain. Oh bener, ini masih ada simpanan saya, tapi nanti kamu akan nyesel. Orangnya sudah tua, bau tengik, keriting, hitam lagi, ya, pemalas, kaslanun, ya. Oh enggak apa-apa. Terus tanya, ini bikam hadza, katanya. Ini berapa harganya? Dulu saya beli itu isrina dinaron, 20 dinar. Tapi memang orangnya kayak begini, enggak apa-apalah kamu beli 10 aja. Enggak, saya akan beli 20 seperti kamu awal beli 20. Nah, ternyata setelah dibeli sampai di rumah, ya ditanya, kenapa kamu kok beli saya? Sama rojulun aswadun tadi. Abdullah bin Mubarak diam saja, kenapa kamu kok beli saya? Karena kalau kamu beli saya, fa inilah uhatimka, saya nggak bakal bisa melayani kamu. Wah ini wali mastur. Ya. Ibnu Mubarak juga seorang wali, tahu, makanya ini dicari. Ya kalau kita ngapain? Kawin sama aki-aki, kawin sama nenek-nenek, sama emak-emak yang sudah bau tanah. Ngapain beli mobil doyok, punya perusahaan cepur, ya yang bagus biar kerjanya ya, secara logika begitu Pak. Ya. Ternyata dijawab begitu, Ibnu Mubarak diem, sampai di rumah pengen sholat, ditunjukkan ini tempat sholat, ini wudhunya, ini dan lain sebagainya. Di dalam sholat itu setelah selesai sholat berdoa, dikuping lagi sama Ibnu Mubarak. Sok doanya apa? Ternyata ya sohibas sirri, ya. Wahai pemilik rahasia, asirru qad dzahara, rahasia kepada engkau telah terungkap. Ya. Wa ana la uhibbu hayati, saya sudah enggak senang hidup. Alladzi qad ishtahara, yang rahasia itu sudah kebongkar popularitasnya. Tidak lama para bapak, para ibu, habis itu mati. Jadi wali mastur teh upami ketahuan mati. Ya, karena wali itu banyak tingkatannya. Bahkan Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhatul Makkiyah itu membuat tingkatan wali itu ada 8. Ada wali kutub, ada wali imam, ada wali autad, ada wali badal, ada khawariyun, macam-macam ya. Terakhir ada wali khotam. Wah, ini tingkatan-tingkatan para wali. Ya, kalau pengen tahu silakan, nanti ada di kitab Futuhatul Makkiyah. Setelah mati para bapak, para ibu boro-boro melayani, justru Ibnu Mubarak ini yang melayani. Ya, dikafanin, dimandiin, dan ngurusin Spanyol Latin, dikebumikan. Nah,
Kemudian Ibnu Mubarak ini tidur mimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget ketika ketemu Rasul itu. Di sebelah kirinya ada Syekhun Nuraniyun, seorang yang tua, wajahnya bercahaya. Wa fi janibihi al-yumna, di sebelah kanannya ada rajulun aswadun. Kaget lagi loh. Ini kan yang kemarin saya beli. Kok ada di samping Rasulullah? Kata Rasulullah, jazakallah anna khairan. Hatur nuhun bisa karena bantosana telah membantu kekasihku. Malah kaget lagi, kila wa ma huwa habibuka ya Rasulullah. Apa bener etak jalfi teh kekasih Tuhan ya Rasulullah? Betul. Huwa habibi wa habibu khalilir rahmah. Masya Allah. Ya. Wali mas tuh. Yang nggak tahu kita ini wali nikah ya, atau wali murid ya. Semoga yang belum wali murid ya cepat ya. Wali nikah dulu Bapak. Ya. Jadi kalau sudah kayak begini Pak Bu, para aulia-aulia itu bidayah wa nihayah lurus ya. Artinya apa? Ya matching, nyambung dari syariatnya, dari thariqahnya, kemudian hakikohnya. Masya Allah. Wahad, dan ingatlah, ana utawi abdi iku musyirun, wong kang ngasih isyarat, alaika ing atase sira bibidayatil hidayati, kelawan permulaan hidayah, litujarriba, agar supaya menjajal sira, melakukan eksperimen, biha kelawan bidayatul hidayah, nafsaka ing diri sira, wa tamtahina lan yen to menguji, ada uji nyali juga, menguji sira biha kelawan bidayatul hidayah qalbaka ing hati ira, fa ing sadafta mongko lamun benerin nyocokin sira qalbaka ing hati sira, ilaika marang bidayatul hidayah, ma'ilan tur kang condong, wa nafsakalen ing nafsu sira biha kelawan bidayah mutawiatan ingkang taat, walahalan marang nafsu qabilatan yang bisa menerima, fadunaka maka ambillah sira at-tatannu'a ing naik ilan nihayati marang kelas nihayah, wattagul hula lan masuk manjing fi biharil ulumi ing dalam lautan beberapa ilmu. Artinya begini para bapak, para ibu, coba kita harus konsisten dengan permulaan mendapatkan hidayah. Caranya kumaha? Kita uji coba nafsu kita. Ya, kita eksperimentasikan dulu, kita uji cobakan dulu dengan kita. Kalau ngaji kira-kira males ente. Kalau hujan kira-kira males ente. Nah, diuji coba dulu. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini terukur, ngikutin real enggak? Bidayah, nul hidayah bener enggak? Ya. Kalau seandainya bener, ya sudah kita uji cobakan, bener. Condong, nafsu kita juga taat, nafsu kita juga bisa menerima. Naikkan fadunaka at-tatannu'a. Ayo kita naikkan kelasnya. Menjadi apa? Menjadi ilan nihayah. Sudah taraf yang paling tinggi. Contoh-contoh saja misalkan. Kayak kita wudhu saja para bapak, para ibu. Sunnahnya ketika kita nggosok tangan itu kan ada doa. Allahumma khfad yadi mimma asika kulliha. Ya Allah, jagalah, ihfad, ya, proteksi tangan abdi ini dari semua perbuatan yang tidak baik. Loh, ini artinya apa? Kita ini ikrar dari syariah, kemudian thariqah, kemudian ke hakikat. Kita praktekkan, kita tajarrubkan ke diri kita. Kalau kita ikrar, jangan sampai tangan kita ini gatel pengen ngambil barang orang,
gatel membuli orang di medsos, gatel buat status-status yang nggak baik loh. Karena kita sudah ifat yadi, jagalah tanganku dari semua tidak baik. Ini ikrar kita dari awal saja, contoh yang paling kecil. Nah, belum lagi dampak dari perbuatan itu para bapak, para ibu. Nah, biar supaya apa? Cara wudhu kita, cara sholat kita tidak kering. Karena sudah sampai pada tahapan hakikat. Ini kita uji cobakan dulu. Terusnya para bapak, para ibu. Wa in sodafta lan lamun nyocoki siro qalbaka ing hati siro ing damu wajahatika ing dalem oleh menghadapi siro iyaha ing nafsu biha kelawan bidayah musawifan ing nanti dulu ya wabil amali dan dengan amal bimuktadoha kelawan yang dituntut oleh bidayatul hidayah mumatilan ing ngulur-ngulur dari kata tawilun panjang mengodot mengolor waktu fa'lam maka ketahuilah anna nafsaka ing stunin nafsumu almailata kang condong ila talabil ilmi marang mencari ilmu hiya nafsu iku an nafsu al ammaratu kang banyak mengajak bisui kelawan kejahatan wa qating tahadot dan sungguh telah membangkitkan opo nafsu mutiatan ingkang patuh ingkang taat li syaitani kepada syaitan al-la'ini kang terkutuk atau dijauhkan dari rahmat Allah liyudliyaka agar supaya menyampaikan menghantarkan sopo setan ing sira bihabli gururihi kelawan tambang atau tali tipuannya setan fayastadrijaka mongko sababe yento memasukkan sopo setan ing sira bimakidatihi kelawan rekayasane setan ila humratil hilaki marang kehancuran yang sangat wa qasduhu tai tujuannya setan iku ayyurawija yento memasarkan sopo setan alaika ing atase sira memasarkan mempromosikan asyarra ing kejelekan fi ma'radil khairi ing dalam pertontonan atau expo atau pameran yang baik hatta yalhaquka sehingga mempertemukan sopo setan bil akhsarina dengan orang yang merugi semua apane amalan amal perbuatannya alladzina yaitu orang banyak al akhsarin dhalla kang sesat opo sa'yuhum perjalanannya alladzina fil hayatid dunya ing dalam kehidupan dunia wahum khali utai alladzina iku yahsabuna podo menduga sapa alladzina annahum ing stune alladzina iku yuhsinuna berbuat bagus sapa alladzina sun'an ing pekerjaannya. Artinya begini para bapak, para ibu, kalau seandainya kita diajak ngaji, diajak tahlilan, diajak sholat, diajak zakat, diajak apa saja terhadap kebaikan, kok nanti dulu, wah itu alamat. Bangun malam, ya Bu, sekali bangun jangan hanya pipis, paksakan ngambil air wudhu. Ya, saya kuatkan lagi biar saya juga semangat. Ya, karena nanti siksanya yang paling berat saya Bu. Lima takulu nama lataf alun. Kenapa kamu pinter nyerocos, pinter ngomong tapi nggak pernah bisa ngelakon? Itu bahasa Inggrisnya itu gerobak jebol dipakonin, bisa ngobrol nggak bisa ngelakon. Nah itu bahasa Inggris Pak Bu ya.
Ya itu bahasa Inggrisnya orang Pakistan, Bu, karena saya itu orang Pakistan. Pasar Kadipaten sebelah wetan kan Kahlet, ya itu Pakistan. Itu bahasa Inggris, Bu. Nah ini nanti ya saya kenapa mendeklarasikan ini lagi, biar saya itu kalau bangun malam tak paksain, Pak, Bu. Ya, karena takut nanti, takut saya ini. Saya pertama kali nanti yang diseret-seret, ngomong nggak gelem ngelakoni. Ya. Jadi saya paksain sebenarnya ngantuk, Pak, Bu, baru tidur 1 jam, tidurnya udah setengah 1, kadang-kadang jam 2, baru 1 jam pengen ke cahaya, terpaksa harus diwuduin. Kalau wudhu biasanya tadi tidur lagi susah, susah. Ya. Tapi saya paksain, Pak, Bu, biarin ya gitu. Nah, mestinya idealnya begitu, Pak, Bu, ya. Jangan mumatilan, diolok-gelak lah mas saya waktu, gelak lah. Pokoknya sekali ada kesempatan, lakukan, karena kita ini nggak tahu apakah usia kita ini panjang atau tidak. Ya, ada kesempatan, kita punya duit sedekah, langsung kasihkan. Waktunya zakat, ada yang dikeluarkan, langsung. Jangan besok. Barangkali lengit, digondol-gundul, tuyul, ya kan? Kita akan berdosa. Jangan mumatilah, ya. Nah, ini digambarkan oleh Imam Ghazali kayak begitu, Pak, Bu. Wah, itu berarti sudah kita ini tersandra syahwat. Ya, tersandra oleh syahwat. Syahwat kita, nafsu kita ini Masya Allah, Pak, Bu. Ya, ada orang-orang tua dahulu kita itu membagi syahwat, membagi nafsu, ada 4 tingkatan. Ada namanya syahwat atau nafsul lawamah. Itu nafsu biologis. Nafsu biologis itu ya kita itu pengennya hanya makan, tidur, kawin. Ya kayak embek. Hoyong sawayah-wayah tiasa. Hiduplah kayak embek. Ya itu namanya nafsu biologis. Nafsu biologis itu bukan hanya dimiliki oleh kita, semua hayawan nafsunya etak. Ya. Tempatnya di mana, Pak, Bu? Nafsu ini tempatnya bagian perut ke handap. Di bawah perut ada burung perkutut. Ya. Wah, ini yang ketawanya kenceng pengalaman. Itu syahwat biologis, Pak, Bu. Nafsu biologis. Ada yang kedua, nafsu su'iyah atau sukiah kalau orang Jawa. Itu nafsu keduniawian. Ya. Manusia itu kan biasanya begitu, senang terhadap T3. Kalau dalam Thariqah juga ada T3, tahalli, tajalli. Kalau dalam Indonesia itu ada T3 itu harta, tahta, wanita. Ini namanya nafsu duniawi. Nah. Oleh karena itu kita harus manajemenin, Pak, Bu, nafsu semacam ini. Yang ketiga ada juga namanya nafsul ammarah, nafsu emosional. Ya. Nafsu dunia ini tempatnya mana? Di otak kita tempatnya. Kita mikir, kumaha carana, kenging duit. Ya, dapat duit, dapat kerjaan, nanti bisa kita pelesiran, beli ini, beli itu. Otaknya tempatnya di kepala. Ini nafsu duniawi. Yang ketiga adalah nafsul ammarah, nafsu yang emosional, mungkin tersinggung, ya. Ya, nggak bisa menahan diri dan lain sebagainya. Tempatnya di mana? Nafsul ammarah itu di leher. Makanya kalau orang muara itu lehernya ini urat-uratnya pada kencang kelihatan. Ya, tempatnya di leher. Yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Tempatnya di dada kita ini. Ya. Makanya para bapak, para ibu, kita harus mengenali nafsu kita. Memang secara garis besar semua ulama itu membagi nafsu itu hanya 2. Ya, nafsu jelek sama nafsu baik. Tapi diklasifikasikan lagi. Ya, termasuk tadi menjadi 4 bagian. Kalau nafsu kita kayak begitu, Pak, Bu, seneng kekehelah di dalam kebaikan, di dalam tholabul ilmi. Wah, itu tanda kita ini sudah ada jaring-jaring setan. Ya. Kita sengaja dijaring oleh setan. Tujuannya apa? Dengan cara dipamerkan, dipertontonkan dulu kebaikan, padahal kita ini mau terjerumus terhadap
kejahatan. Sehingga nanti kita menjadi orang yang rugi. Dhalla sa'yuhum, baik di dunia ini terutama nanti di akhirat. Wa tahsabuhum, mereka menduga bahwa kita ini sudah berbuat baik, padahal nyatanya tidak. Kita ini seolah-olah ngaji karena niatnya salah, ya. Ternyata kita ini kosong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan viral di dunia atau viral di alam sana, Pak? Kita honyong viral di alam akhirat, di langit. Ya, nggak usah viral-viral di bumi. Ya, yang penting viral di akhirat. Cuman kalau viral di akhirat itu puasa, Pak, Bu. Ya, puasa, ngomongnya dijaga, apa-apanya dijaga, insya Allah akan viral di langit. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ing tadzalika lan ing dalam ketika eta-eta tujuan setan menjalankan kejahatan dalam jalan kebaikan, ya. Yatlu membacakan alaika kepada bapak ibu semua, kepada ente sopo setan-setan, fadlal ilmi ing keutamaannya orang yang ngaji, wa darajatal ulama diperkenalkan derajatnya para kaum cerdik pandai, wama dan keterangan atau hadis waroda kang dongkap fihi di dalam ma minal ahbari bayane saking piro-piro hadis atau kabar wal athari lan piro-piro hadis yang datangnya dari Nabi dari sahabat dan tabi'in. Jadi para bapak, para ibu, ketika setan sudah begitu, Pak Bu, menggiring dengan cara-cara yang halus, padahal nanti kita itu rugi, dikenalkan keutamaan ngaji. Ya, tadi seperti saya sampaikan di dalam sebuah hadis, kita ini keluar dari rumah itu sudah mendapatkan ridho dari malaikat, berarti dimintakan ampunan. Bukan hanya para malaikat, orang di makhluk di bumi juga begitu. Nah ini kan namanya fadlul ilmi. Tapi kalau sudah kita niatin karena Allah, ya setan mual mungkin masuk. Makanya para bapak, para ibu, ayo niatnya yang benar, ya. Karena Allah sudah itu aja, ya. Nanti yang lain-lain itu alhamdulillah, ya. Kok ada ini alhamdulillah, nggak ada ini alhamdulillah. Kok kejeglong innalillah gitu aja. Karena kita karena Allah. Diperkenalkan juga kehebatan levelnya para kaum cerdik pandai. Baik dari hadis maupun dari riwayat yang disampaikan oleh para sahabat. Kalau hadis misalkan nadratul alim, ya, nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamaha. Hanya melihat orang-orang alim, para bapak, para ibu, kayak kita melihat Abah Habib Lutfi, kita melihat Mama Oji, kita melihat kiai-kiai yang teduh-teduh, yang ilmunya Masya Allah. Nah, ini kan keutamaan ilmu, Pak, ya. Kita dikenalkan ini oleh setan, tapi jangan lupa bahwa kita tujuan datang ke seorang alim itu pengen ngaji, ya, bukan pengen nyari pesugihan. Loh kan ada, ya. Kita datang ke Maqbarah Sunan Gunung Jati, kadang-kala itu kan ada yang cerita juru kuncinya, Pak Kiai, ini teh kayu pada saeb dicuilin, tanah dicokot. Kayu dicopot, jadi manusia itu lama-lama ngungkulin rayap. Wah itu pengen kaya, itu salah. Ya, datanglah ke sana munajat kepada Allah biwasilati auliya illah. Harusnya begitu. Kayak ini kita diperkenalkan begitu. Jadi melihat orang yang alim lebih aku cintai daripada ibadah lamanya 1 tahun yang siangnya dilakukan puasa. Puasa Ramadan aja kadang-kala arep-arepen apa aja Idul Fitri, ya kan? Sebelum Idul Fitri rame ke Jepor, ke pasar ngumpulin duit, ya.
Iya Bu, dari bulan sebelumnya arwah itu kadang-kadang sudah kumpul-kumpul duit biar dapat bekal ya kan. Bubar traweh tadarusan baca Al-Quran, bubar subuh ngaji Quran tadarusan, bubar ngaji berangkat pasar bawa dagangan, kumpul-kumpul dapat duit buat lebaran ya. Ini Pak Bu, lihat orang alim saja lebih utama ini ibadah 1 tahun, siangnya puasa, masih hebat ini. Ini kan keutamaan. Kita digiring ke situ saja oleh setan, lupa beramal. Ya, banyak hadis-hadis tentang apa itu namanya kehebatan-kehebatan orang alim. Bahkan juga diceritakan orang yang tidak sedih dengan kematian seorang alim, ya itu dikhawatirkan dia menjadi orang munafik. Malam yahzal bimautil alim fahuwa munafik. Karena apa? Karena tidak ada musibah yang lebih besar, musibah yang lebih berat daripada mautul alim. Karena mautul alim, mautul alam, mautinya seorang alim ulama itu adalah padamnya dunia dari segi ilmu pengetahuan agama. Para bapak yang para ibu, banyak hadis-hadis apa itu namanya tentang apa itu keutamaan ilmu, keutamaan ngaji, derajatnya para ulama. Tapi kita tidak boleh silau hanya di situ, laksanakan ilmu yang sudah kita dapat, insya Allah akan naik kelas dan setan itu akan menjauh dari kita. Asal ingat kuncinya karena Allah. Karena sekarang sudah jam berapa Haji Rosid? Sudah 10:30 ya. Insya Allah semoga aja kita diberi umur panjang, kesehatan sehingga bulan depan kita bisa ngaji, thalabul ilmi, bersilaturahim. Allahumma amin. Sekian, demikian para bapak, para ibu, para alim ulama, pilih ayat kata-kata yang tidak sesuai dengan dalil syar'i nuhunken diluruskan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak majlis. Enggak majlis. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Saya Bapak Sarjana Azmi. Setiap Jumat pertama kita kitab namanya Bidayatul Alhamdulillah. Bapak Ibu, ayahnya selain mendengar juga mencatat. Ya, gimana dicatatnya? Di otak. Kalau nggak apa, nggak apa-apa. Kalau buku tulis, kalau nggak ada nanti ajarkan lain. Biar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai ini dari kitab dari apa saja pulang ke rumah diulang lagi, diamalkan, diamal, di sini ngerti, di sini paham. Alhamdulillah, datang ke rumah, oh iya, ayat catatan lain dibuka, dibuka, oh iya. Bagus, sebelum doain hadis, diundang baca sholawat. Karena Ustaz itu harus baca sholawat. Ingat kita Riyadul Baqiyah kalau nggak salah ini. Barang siapa yang baca sholawat ini Bapak Ibu 1 kali. Ya 1 kali ini sholawat khusus malam Jumat nih. Makanya ada sholawat khusus malam Jumat. 1 kali saja dibaca. Insya Allah besok kalau kita bahas Nabi sendiri yang akan menyambutnya. Amin ya Rabbal. Apalagi kalau baca 2 kali 3 kali masa kali saja. Insya
Nomor dua, sing sadar mata sholawat 33 kali, khusus di malam Jumat atau hari Jumat. Ini mah kalau kita nanti wafat Bapak Ibu, kuburan kita ini ada jalan pintas menuju makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menghayat tempat senadi ingat jalan. Walaupun bapaknya di mana? Di Ranci, tapi ada jalan khusus jalan tol menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini baca pendek. Yuk kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wal haqqi adaan. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wal haqqi adaan. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan takunu laka ridhaan wal haqqi adaan. Ulang ambil di rumah baik yang 70 lanjutnya di bumi. Saya sing sadar yang pada sholat kita namanya sholat ada 33 kali di malam Jumat atau hari Jumat, insya Allah. Dimana dapat bulan-bulan ayat jalan tol menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini apa kedua sekali, tapi insya Allah dimana dapat ayat Rasulullah yang menuju. Amin. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibi al-ali al-qadri al-adimil jari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa? Masya Allah, apa? Amin. Malahan pada 10 kali baru malam Jumat itu pahalanya sama dengan kita baca Yasin 500 kali. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu malam Jumat malam sepet usahakan belajar mudah tidur malam Jumat, tapi munajat kepada Allah. Tahajud, sholat sunat, baca sholat, baca Quran, usahakan malam Jumat hari Jumat mudah tidur. Itu bapaknya mudah belajar. Pakai tadi bahasa Inggris, ada bunyinya dan sebagainya. Ayo kita baca doa majlis mawalaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim mawalaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim mawla wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi kashafa li kulli hawlin bina walil mubtahami ya Rabbi bil Mustafa ilma qasidana wabil lana manadaya wasi'ah karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wabil lana manadaya wasi'ah karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wabil lana manadaya
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulanan masuk kamar